Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Yuli. Bu Yuli berharap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu rajin belajar walaupun sekolah di rumah ya. Sebelum kita mulai belajar kali ini, kita akan berdoa menurut agama kita masing-masing. Yuk berdoa mulai. Selesai. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 hewan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Kedua, menentukan tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, menentukan berat benda menggunakan timbangan. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Amati gambar berikut dan coba kalian pahami penjelasannya. Ada bermacam-macam alat gerak hewan. Hewan air dan hewan darat memiliki alat gerak yang berbeda. Katak hidup di darat dan di air. Katak bertelur menetas, lahirlah berudu. Berudu adalah katak yang masih kecil. Berudu hidup di air dan setelah besar, berudu berubah menjadi katak. Dan katak hidup di darat. Jadi berudu berenang dengan apa? Dengan ekornya. Berudu tidak punya kaki ya. Lalu berudu berubah menjadi katak. Tumbuh kaki dan ekornya menghilang. Jadi katak melompat dengan kaki. Jelas ya anak-anakku? Tahukah kamu alat gerak hewan lainnya di sekitarmu? Apakah alat gerak sapi dan ikan maskoki ya? Nah, coba dilihat. Hewan darat seperti sapi bergerak menggunakan apa? Menggunakan kaki. Ya, betul. Lalu hewan air seperti ikan memiliki apa? Memiliki sirip untuk berenang ke dalam air. Mengerti ya anak-anakku? Yuk kita lanjutkan lagi. Ayo membaca. Ulfa memelihara ikan maskoki di dalam akuarium. Ulfa senang mengamati gerakan maskoki di akuarium. Badan ikan maskoki bulat, ekornya panjang dan mekar. Ulfa membuat puisi tentang ikan maskoki. Yuk, kita membaca puisi ya. Puisi yang dibuat oleh Ulfa. Ikan maskoki. Aku senang melihat maskoki berenang. Tubuh maskoki melenggak-lenggok. Ekornya melambai-lambai. Kulit maskoki berwarna kuning keemasan. Gerakannya sangat indah. Ikan maskoki sungguh cantik. Lanjut, ayo kita menulis ya. Nah sekarang coba kalian bersama orang tuamu menulis kembali puisi ikan maskoki yang dibuat Ulfa dengan huruf tegak bersambung. Dan jangan lupa gunakan huruf kapital dengan tepat ya. Selamat mengerjakan. Ayo kita lanjutkan lagi. Laras dan teman-teman sedang berolahraga. Laras dan teman-teman berada di lapangan berkumpul dengan tertib. Semua anak sudah siap berolahraga. Di sekolah, murid harus patuh kepada guru.
tugas sekolah harus dikerjakan. Buku-buku pelajaran tidak boleh tertinggal. Seluruh murid tidak boleh terlambat masuk sekolah. Seragam sekolah pun harus dikenakan dengan benar. Saat pelajaran olahraga, setiap murid harus memakai kaos olahraga. Laras anak patuh pada aturan. Laras selalu mengerjakan tugas dari guru. Hari itu, Laras sedang berdiskusi tentang makanan hewan. Berdiskusi adalah tugas kelompok yang dikerjakan bersama teman. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, Laras mengerjakan tugas individu. Tugas individu adalah tugas yang harus dikerjakan sendiri. Ya, tugas individu yang dikerjakan Laras adalah menulis cerita pengalaman. Laras disiplin mengerjakan tugas dari guru. Ya, jelas ya anak-anakku. Yuk kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan dalam teks bacaan itu ya, aturan apa saja yang selalu dipatuhi oleh Laras. Nomor 1 yaitu Laras mengerjakan tugas sekolah dengan baik. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib. Ya, apakah tata tertib yang dilakukan Laras berlaku di sekolah kita ya anak-anakku? Ya, tentu saja. Selain tata tertib yang sudah kita sebutkan, ada banyak sekali tata tertib lainnya yang harus kita patuhi, seperti apa? Misalnya, memakai seragam dengan rapi, mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan, memakai sepatu warna hitam, menggunakan ikat pinggang. Lalu sebelum masuk kelas harus berbaris dengan rapi. Pembelajaran diawali dan diakhiri dengan berdoa bersama. Dan yang terakhir, memotong rambut dengan rapi. Banyak kan aturan yang harus ditaati di sekolah kita ya. Nah, kalian harus mematuhi dan memahami aturan-aturan apa saja yang berlaku di sekolah kalian. Dan kalian semua wajib untuk mematuhinya. Oke, tetap semangat ya anak-anakku. Bu Yuli percaya kalian anak yang disiplin. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Ayo mencari tahu ya, coba dilihat. Yuk, carilah jawaban pertanyaan berikut ini dalam teks di atas. Tulislah jawabanmu dengan huruf tegak bersambung. Nah, kita jawab bersama-sama ya anak-anakku jawaban pertanyaan tersebut. Coba dilihat nomor 1 ya. Siapa yang memberikan tugas kepada Laras? Ya, jawabannya yaitu yang memberikan tugas kepada Laras adalah guru. Sekarang nomor 2. Tugas diskusi tentang apakah yang dilakukan Laras? Jawabannya yaitu tugas diskusi tentang makanan hewan. Nomor 3. Tugas individu apa yang dikerjakan Laras ya? Jawabannya yaitu tugas individu Laras adalah menulis cerita pengalaman. Lalu yang nomor 4, bagaimana sikap Laras mengerjakan tugas? Ya, jawabannya Laras sangat disiplin mengerjakan tugas dari guru. Mengerti ya anak-anakku? Yuk kita lanjutkan lagi. Ayo mengamati. Selain mematuhi aturan, Laras juga anak yang menyayangi hewan peliharaannya.
Laras mendapatkan tugas untuk mencari tahu tentang burung puyuh. Banyak orang yang menernakkan burung puyuh ya. Telur burung puyuh dapat dijadikan lauk. Tahukah kamu apa makanan burung puyuh? Nah, coba kalian bisa berdiskusi dengan teman atau kakak atau orang tua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu setelah itu, kita berpikir ya, yuk berpikir, buatlah pertanyaan tentang makanan hewan. Coba tukarkan pertanyaanmu dengan temanmu atau dengan kakakmu. Mintalah temanmu atau kakakmu untuk menjawab. Contohnya, pertanyaan nomor 1, apa makanan burung puyuh Laras? Jawabannya, makanan burung puyuh Laras adalah biji gandum. Ya, yuk kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Berapa jumlah semua burung puyuh peliharaan Laras? Jawabannya adalah jumlah semua burung puyuh peliharaan Laras adalah 5 ekor. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, Laras membeli makanan burung puyuh di pasar. Makanan burung puyuh ditimbang menggunakan apa itu? Ya, menggunakan timbangan. Tidak hanya biji gandum ya yang memiliki berat, tapi hewan, buah, atau sayur juga memiliki berat. Nah, coba dilihat gambarnya, itu buah baru ditimbang ya. Yuk kita lanjut. Coba perhatikan contoh soal berikut ya. Nah, tulislah berat buah berikut sesuai timbangan. Yuk coba perhatikan ya gambar di bawah ini. Ada 1 mangga yang ditimbang. Coba kalian perhatikan jarum pada timbangan itu menunjukkan pada bilangan berapa. Kita lihat ya anak panah atau jarum itu menunjukkan pada bilangan 500. Jadi berat 1 mangga itu jika ditimbang sebesar 500 gram. Berarti berat 1 mangga itu adalah berapa anak-anakku? Ya, betul, 500 gram. Jelas ya? Sekarang untuk gambar yang kedua, coba dilihat. Nah, gambar kedua itu ditimbang 1 buah manggis. Perhatikan lagi jarum pada timbangan itu menunjukkan pada bilangan berapa anak-anakku? Hayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, menunjukkan pada bilangan 100. Jadi, berat 1 manggis jika ditimbang sebesar 100 gram. Berarti berat 1 manggis adalah 100 gram. Yuk, kita lihat gambar yang ketiga. Ditimbang 1 buah belimbing. Coba diperhatikan lagi jarum pada timbangan itu menunjukkan pada bilangan berapa ya? Nah, coba dilihat dan dicermati ya anak-anakku. Nah, jadi menunjukkan pada angka berapa? Bilangan berapa? 200. Jadi berat 1 buah belimbing jika ditimbang sebesar berapa? Ya, sebesar 200 gram. Jadi anak-anakku, berat benda ditunjukkan pada jarum di timbangan tersebut. Sekarang bagaimana kita membedakan berat benda? Coba kalian lihat gambar berikut di bawah ini. Ada 3 buah manggis. Masing-masing beratnya 100 gram. Berarti 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sama dengan berapa?
yang Ibu Yuli lingkari ya. Berapa hasilnya? Ya, 300 gram. Berat 3 manggis itu sebesar 300 gram. Yuk, sekarang yang satunya gambar sebelahnya, yaitu 2 buah belimbing. 2 buah belimbing itu masing-masing belimbing beratnya berapa? 200 gram. Berarti 200 gram ditambah 200 gram sama dengan berapa anak-anakku? Yuk dihitung dulu. Berapa? Ya, hasilnya adalah 400 gram. Ya, tadi berat 3 buah manggis 300 gram dan berat 2 buah belimbing 400 gram. Artinya 3 buah manggis itu lebih ringan dari 2 buah belimbing. Jelas ya anak-anakku? Nah, kita lanjutkan lagi. Contoh yang nomor 2. Yuk lihat. Ada 3 buah mangga. Masing-masing beratnya 500 gram. Berarti 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram sama dengan berapa? Ya, 1500 gram. Berat 3 mangga itu sebesar 1500 gram. Sekarang yang gambar sebelahnya ya, coba dilihat. Ada 2 buah manggis. 2 buah manggis itu masing-masing manggis beratnya berapa? 100 gram ya, jangan lupa. Berarti 100 gram ditambah 100 gram sama dengan berapa? 200 gram. Jadi tadi berat 3 buah mangga 1500 gram dan berat 2 buah manggis 200 gram. Artinya 3 buah mangga itu lebih berat dari 2 buah manggis ya. Jelas dan paham ya anak-anakku? Ya, pinter semua. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anakku. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tugas selalu dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa selalu jaga kebersihan dan sering cuci tangan ya. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.